Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Cia Mutiara, NIM 214150101025. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik secara langsung, aktual, atau empirikal, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, yang berdasarkan dengan syariat dan ketentuan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, as-sunnah, dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Muhammad Abdul Manan. Jadi, ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu menurut Syekh Nawab Haidar Naqvi. Jadi, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi umat Islam yang mewakili dalam masyarakat muslim modern. Yang ketiga adalah menurut Yusuf Qaradawi. Jadi ekonomi syariah adalah ilmu di mana kita melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan pada ketentuan Tuhan dan tujuan akhirnya kepada Tuhan, dan memanfaatkan sumber sarana atau sumber daya yang ada dengan baik sesuai dengan syariat dan ketentuan Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu tentang pengendalian harta. Jadi harta yang kita miliki harus dikendalikan dengan baik agar berjalan secara optimal. Yang kedua adalah tentang distribusi pendapatan yang inklusif. Jadi pendapatan yang kita miliki harus kita distribusikan atau kita salurkan untuk menjamin perekonomian masyarakat atau membantu perekonomian masyarakat. Yaitu bisa berupa melakukan zakat, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah optimalisasi kegiatan bisnis atau jual beli dan berbagi resiko. Islam sangat menekankan kita untuk melakukan keadilan dan berbagi hasil dan juga memikirkan tentang bagaimana resikonya. Yang keempat adalah tentang transaksi keuangan pada sektor real. Jadi pada saat kita melakukan transaksi, semua itu harus real atau nyata. Yang kelima adalah partisipasi kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. Misalnya kita mewakafkan tanah kita untuk kepentingan masyarakat, yaitu bisa dibangun masjid. Jadi bisa berguna untuk kepentingan masyarakat. Yang keenam adalah transaksi muamalah. Pada transaksi muamalah yaitu harus menekankan keadilan dan juga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Baik, poin yang keempat yaitu tentang tujuan ekonomi syariah. Yang pertama adalah memberi keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua adalah nilai Islam tidak semata hanya untuk umat muslim saja, melainkan untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang ketiga adalah esensi ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan dengan syariat Islam dan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, poin yang kelima yaitu tentang contoh ekonomi syariah. Yang pertama adalah bank syariah dan yang kedua adalah Baitul Mal. Baitul Mal adalah pada zaman Rasulullah digunakan untuk menyimpan harta rampasan, dan seiring dengan berjalannya waktu, Baitul Mal digunakan untuk pengelolaan atau perencanaan keuangan umat. Jadi untuk bank syariah dan Baitul Mal melakukan sebuah kegiatan atau transaksi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.